Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas manajemen 21B akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis data pada bab uji validitas dan reliabilitas instrumen dan tabulasi data. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Herdi Bayu Prasetyo dengan NPM 210049, kemudian Kirana Khoirunisa Tantri dengan NPM 210054, yang ketiga ada Aini Hikmatul Alifah dengan NPM 210055, yang keempat Yusuf Faril Trisyandi dengan NPM 210069, dan yang terakhir ada Alim Triwulandari dengan NPM 210079. Sebelum masuk ke materi, saya akan menjelaskan mengenai apa analisis data itu. Nah, analisis data adalah proses mengolah data menjadi informasi yang dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, atau menarik kesimpulan. Dalam mata kuliah metode penelitian ini, analisis data merupakan salah satu tahap penting yang harus dilakukan setelah pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa metode analisis data yang dapat dipilih sesuai dengan jenis data, tujuan penelitian, dan desain penelitian yang akan digunakan. Ada beberapa metode analisis data yang umum digunakan dalam penelitian, yaitu yang pertama yaitu analisis data kuantitatif. Nah, analisis data kuantitatif yaitu metode analisis data yang menggunakan teknik statistik untuk mengukur, menguji, dan menafsirkan data yang bersifat numerik. Contoh teknik analisis data kuantitatif adalah uji T, uji ANOVA, uji korelasi, regresi, dan lain-lain. Nah, analisis data kuantitatif itu biasanya digunakan untuk penelitian eksperimen, survei, atau kausal komparatif. Nah, kemudian yang kedua yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu metode analisis data yang menggunakan teknik non-statistik untuk menggali, menginterpretasi, dan memahami data yang bersifat naratif. Contohnya, teknik analisis data kualitatif adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan, dan triangulasi. Kemudian, analisis data kualitatif ini biasanya digunakan untuk penelitian fenomenologi, etnografi, studi kasus, atau ground theory. Untuk yang selanjutnya yaitu pembahasan yang pertama mengenai uji validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, untuk perbedaan keduanya ini, yang pertama, untuk validitas itu menunjukkan seberapa jauh suatu tes atau satu set dari operasi-operasi mengukur apa yang seharusnya diukur. Kemudian menurut Azwar tahun 2000 halaman 5 mengartikan validitas sebagai sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa validitas menunjukkan seberapa nyata suatu pengujian mengukur apa yang seharusnya diukur. Untuk reliabilitas sendiri, yang pertama yaitu suatu pengukur menunjukkan stabilitas dan konsistensi dari suatu instrumen yang mengukur suatu konsep dan berguna untuk mengakses kebaikan dari suatu pengukur. Hal ini menurut Sekaran tahun 2003 halaman 203. Kemudian menurut Giseli et al. Mendefinisikan reliabilitas suatu pengukur sebagai seberapa besar variasi tidak sistematik dari penjelasan kuantitatif dari karakteristik-karakteristik suatu individu jika individu yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa reliabilitas menunjukkan akurasi dan ketepatan dari pengukurnya. Selanjutnya yaitu validitas eksternal. Validitas eksternal atau external validity menunjukkan bahwa hasil dari suatu penelitian adalah valid yang dapat digeneralisasikan ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Validitas eksternal ini banyak berhubungan dengan pemilihan sampel. Jadi, sampel yang memenuhi validitas eksternal yang tinggi adalah sampel yang tidak bias,
sehingga akan menghasilkan penelitian yang dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek, situasi, dan waktu yang berbeda. Kemudian, apa saja kriteria sampel penelitian agar mempunyai tingkat validitas yang tinggi? Yang pertama, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua objek yang berbeda. Hal ini dimaksudkan yang pertama, yaitu pemilihan sampel yang bias. Yang kedua, pemilihan sampel yang bias yang berisi dengan perusahaan-perusahaan yang bertahan. Dan yang ketiga, penelitian yang melibatkan sedikit perusahaan, hasilnya akan dipertanyakan apakah dapat diterapkan ke perusahaan lainnya. Kemudian untuk kriteria yang kedua, yaitu dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua situasi yang berbeda. Dan yang terakhir, dapat digeneralisasikan hasilnya ke semua waktu yang berbeda. Yang selanjutnya ada validitas internal atau internal validity, merujuk kemampuan dari instrumen riset mengukur apa yang seharusnya diukur dari suatu konsep. Validitas internal digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah riset sudah menggunakan konsep yang seharusnya. Validitas internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 kelompok, yaitu validitas isi, validitas berhubungan dengan kriteria, dan validitas konstruk. Pengelompokan validitas internal. Yang pertama ada validitas isi. Validitas isi menunjukkan tingkat seberapa besar item-item di instrumen mewakili konsep yang diukur. Validitas isi membuat tes yang menguji isi yang relevan dengan tujuan yang akan diukur. Validitas isi dapat dilakukan dengan validitas tampang, yang merupakan validitas isi yang minimum dapat diterima. Validitas tampang menunjukkan bahwa item-item mengukur suatu konsep jika dari penampilan tampangnya seperti mengukur konsep tersebut. Beberapa riset tidak menganggap ini sebagai validitas internal yang valid. Selanjutnya ada validitas berhubungan dengan kriteria. Validitas ini digunakan untuk mengukur perbedaan-perbedaan individual berdasarkan kinerja yang digunakan. Ada 2 macam validitas ini, yaitu validitas rentak dan validitas prediktif. Perbedaan keduanya terletak pada perspektif waktunya. Validitas rentak berhubungan dengan pengukuran dan merelevasikan sekarang, dan validitas prediktif berhubungan dengan kebenaran prediksi di masa depan. Yang selanjutnya ada validitas konstruk. Validitas konstruk menunjukkan seberapa baik hasil yang diperoleh dari penggunaan suatu pengukur sesuai dengan teori-teori yang digunakan untuk mendefinisikan suatu konstruk. Validitas konstruk dapat dinilai melalui validitas konvergen dan validitas diskriminan. Validitas konstruk dapat diukur dengan menggunakan beberapa cara, yaitu dengan multivariate dan analisis faktor. Nah, kemudian di sini ada koefisien reliabilitas. Koefisien reliabilitas mengukur tingginya reliabilitas suatu alat ukur. Beberapa pendekatan digunakan untuk menghitung nilai koefisien reliabilitas. Pendekatan-pendekatan ini diantaranya yang pertama ada tes ulang atau tes retest. Pendekatan tes ulang atau tes retest dilakukan dengan melakukan 2 kali tes berurutan pada kelompok subjek yang sama dengan alat ukur atau instrumen yang sama. Kemudian yang kedua ada bentuk paralel atau parallel form, yaitu bentuk-bentuk paralel atau parallel form atau disebut juga bentuk alternate atau alternate form dilakukan dengan melakukan 2 tes bersamaan atau paralel pada 2 kelompok subjek yang berbeda dengan alat ukur atau instrumen yang sama. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah separuh dipecah atau split half.
sebuah tes pada satu kelompok subjek dan membagi item-item di tes menjadi dua separuhan. Pemecahan item-item menjadi dua separuhan dapat dilakukan secara acak atau secara atas, bawah, atau secara ganjil genap. Nah, kemudian materi yang kedua di sini ada tabulasi data. Yang pertama, pengkodean dan data entry. Pengkodean data atau data coding termasuk memberikan nomor pada respon dari partisipan sehingga respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Jika untuk alasan apapun hal ini tidak dapat dilakukan, maka menjadi ide yang bagus untuk pertama-tama menggunakan coding sheet atau lembar kode untuk mencatat data dari kuesioner, kemudian memasukkan atau input data tersebut. Metode ini sebaliknya dengan melihat dalam setiap kuesioner untuk setiap poin, menghindari kebingungan, terutama ketika terdapat banyak pertanyaan dan juga banyak kuesioner. Yang kedua adalah data entry. Nah, setelah respon dikodekan, respon tersebut dapat dimasukkan ke dalam database. Data mentah dapat dimasukkan dengan program software. Penting untuk selalu menggunakan kolom pertama untuk tujuan identifikasi, yaitu memberikan angka untuk setiap pertanyaan. Tuliskan angka ini pada halaman pertama dari kuesioner tersebut dan masukkan angka ini dalam kolom pertama dari data file Anda. Jadi, ketika kita menggunakan kolom ini digunakan dalam penggunaan data entry itu dimasukkan untuk tidak membingungkan pengisi kuesioner. Yang selanjutnya dalam mengedit data, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama kelengkapan dan kesempurnaan data. Nah, ini dimaksudkan agar data-data yang dimaksudkan kita itu tidak salah ataupun tidak valid. Kemudian kejelasan dalam penulisan. Yang ketiga, kejelasan pada makna dari jawaban yang kita inputkan. Keempat, konsistensi dari data. Kelima, keseragaman dari kesatuan yang digunakan dalam data atau uniformalitas data. Dan yang terakhir adalah kesesuaian jawaban. Selanjutnya adalah transformasi data. Nah, transformasi data atau data transformation, variasi pengkodean data adalah proses perubahan representasi numerik awal dari nilai kuantitatif menjadi nilai yang lain. Data secara khusus diubah untuk menghindari masalah dalam tahap selanjutnya dari proses analisis data. Tujuannya untuk mengubah skala pengukuran data asli menjadi bentuk lain sehingga data dapat memenuhi asumsi-asumsi yang mendasari analisis keragaman. Misalnya, para ekonom sering menggunakan transformasi logaritma sehingga data didistribusikan secara lebih merata. Sekian presentasi dari kelompok 1 tentang analisa data, uji validitas dan reliabilitas instrumen tabulasi data. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.